Ya, selamat malam Kakak PJA dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk persiapan pengajaran di Kebaktian Anak tanggal 20 September 2021. Kita akan segera memulai persiapan dan refleksi mingguan kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Aku minta tolong ke Absalom ya untuk membuka dalam doa. Ya, mari sebelum kita memulai persiapan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih bila mana Engkau sekali lagi mengumpulkan kami secara daring pada saat ini ya Tuhan, untuk kami bersama-sama akan mempelajari akan firman-Mu untuk persiapan PJA yang akan kami lakukan untuk kebaktian di tanggal 26 September nanti ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sertai setiap kami yang akan menyampaikan firman, menjadi liturgos. Kiranya Tuhan Engkau rahmati melalui persiapan ini, kiranya menjadi kegunaan bagi kami untuk kami dapat lebih mempelajari untuk menyampaikannya kepada adik-adik kami di kelas sekolah minggu ya Tuhan. Kami berdoa untuk mungkin kakak-kakak PJA yang belum datang, belum bisa hadir, kiranya Tuhan Engkau dapat mempertemukannya dengan kami di persiapan minggu depan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Virgo yang akan memimpin persiapan pada malam hari ini. Kiranya kasih karunia-Mu melingkupi beliau, kiranya apa yang beliau sampaikan dapat berguna bagi kami dan dapat berguna juga bagi anak-anak kami di kebaktian minggu tanggal 26 nanti ya Tuhan. Kiranya kami serahkan persiapan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dengan setiap doa dan ungkapan syukur kami panjatkannya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, thank you Kak Absalom yang sudah membuka persiapan dan refleksi ini dalam doa. Ya, kakak-kakak yang terkasih, bacaan kita sesuai dengan apa yang menjadi bahan di Sahabat Anak. Kita malam hari ini akan menyelesaikan kitab Yunus. Mari kita buka bersama-sama Yunus pasal 4. Yunus pasal 4, kita akan menyelesaikan bacaan kita pada malam hari ini menjadi bagian terakhir selama bulan September ketika kita merenungkan dan merefleksikan kitab Yunus. Yunus pasal 4 ayat 1-11. Jika sudah ketemu, kakak boleh berikan reaction tanda jempol supaya aku bisa segera memulai pembacaannya. Yunus pasal 4, bagi yang sudah ketemu silakan pencet tombol reaction dan beri tanda jempol. Terima kasih Kak Absalom. Yang lain bagaimana? Oke, Kak Ana, thank you. Oh, Apple, thank you Kak Arya. Berbeda. Kak Penny, thank you. Bagaimana kakak yang lain? Yunus pasal 4 ayat 1-11. Oke, thank you untuk kakak yang sudah memberikan reaction-nya. Aku akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu.
Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jara itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kakak dan saudara kasih, aku akan share screen terlebih dahulu untuk memulai proses perenungan kita pada malam hari ini. Sebentar. Siapkan slide yang pertama. Oke, aku akan present dulu. Ya, kakak dan saudara saya kasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang berjudul Selalu Ada Kesempatan. Tema ini yang diberikan oleh penulis Sahabat Anak untuk menuntaskan perenungan kita selama 1 bulan nanti di bulan September, yaitu bagaimana kita belajar tentang Yunus di dalam proses perenungan kita saat ini. Nah, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa hidup adalah kesempatan. Apa artinya bahwa hidup itu adalah kesempatan? Ketika aku mencoba untuk merenungkan apa yang menjadi ungkapan ini, bahkan adalah bunyinya ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Itu kan sebuah lagu yang mengingatkan pada kita semua bahwa kita diajak untuk merenungkan dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani bahwa ada selalu kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita untuk gimana kita belajar di dalam memahami serta belajar untuk melihat bahwa ada begitu banyak waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan ini dengan memberikan yang terbaik. Maka ketika aku juga mencoba untuk merenungkan lebih jauh, apa sih arti hidup itu adalah kesempatan, maka aku melihat bahwa setiap kita, setiap orang itu selalu memiliki kesempatan dalam kehidupan sehari-hari. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menjalani, mengevaluasi, berefleksi, dan memperbaharui kehidupan. Mengapa 4 hal ini, 1, 2, 3, 4 ini, kakak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, yang menjadi sebuah kesempatan yang dihadirkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, karena ketika kita memperoleh kesempatan atau kairos itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bukan hanya sekedar untuk menjalani kesempatan itu, tetapi juga mengevaluasi bagaimana kita menjalankan kesempatan yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu berlanjut, setelah evaluasi itu berefleksi, dan setelah berefleksi, kita pun harus menyelami dalam proses refleksi itu apa kira-kira yang harus kita perbaharui di dalam kehidupan kita. Karena sejatinya kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang dinamis, bukan kehidupan yang statis. Ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, maupun juga perubahan-perubahan yang terjadi dalam konteks kehidupan yang ada di sekitar kita, sehingga dalam tanda kutip, kakak dan saudara-saudara yang terkasih,
mau tidak mau kita harus selalu memperbaharui apa yang menjadi proses kehidupan kita, supaya kita selalu bisa melangkah dengan lebih baik lagi, mempersiapkan diri kita untuk menyambut setiap kesempatan yang Tuhan hadirkan bagi kita semua. Contoh ketika kita memiliki kesempatan ini, kakak-kakak PGA dan saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, adalah ketika kita mendapatkan anugerah untuk dapat melayani. Kalau dalam konteks PGA, kita melayani sebagai kakak-kakak pelayan jemaat anak, yang jadi liturgos, pemusik, pelayan firman, dan dalam konteks pandemi ini yang berperan menjadi host, co-host, yang bagian membuat desain presentasi lagu-lagu, yang nanti bagian untuk mencari video, pendukung cerita, bahkan mencari untuk mempersiapkan hal-hal teknis yang lain seperti permainan dan lain sebagainya, maka itu dapat dikatakan pelayanan atau kesempatan kita di PGA itu sebuah kesempatan yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu ketika kita memiliki kesempatan itu, menerima kesempatan itu, kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan lalu menjalankan apa yang dianugerahkan oleh Tuhan itu dalam kehidupan kita, di dalam kebaktian anak, di mana kita terjadwal untuk melayani. Dan mendapatkan kesempatan itu bukan hanya berhenti ketika kita menjalani saja, tetapi juga ketika kita pun memiliki waktu untuk mengevaluasi apa yang telah menjadi proses pelayanan kita, mengevaluasi sudahkah yang kita berikan itu, sudahkah yang kita lakukan atau kita jalani itu merupakan persembahan terbaik kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudahkah dalam pelayanan itu kita sudah menghadirkan kasih dan juga kebaikan Tuhan melalui apa yang kita sampaikan, juga apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu, serta bagaimana kita merefleksikan akan kehadiran kasih Tuhan yang telah kita terima lewat kesempatan pelayanan untuk kita salurkan atau kita teruskan kepada sesama, bahkan juga kepada seluruh ciptaan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah, apakah ada hal-hal yang harus kita perbarui, apakah ada hal-hal yang harus senantiasa kita tingkatkan dalam pelayanan kita, sehingga ketika kita mendapatkan kesempatan berikutnya, kita pun dapat terus meningkatkan, mengupgrade dan mengupdate apa yang menjadi pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hal semacam itu, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka kita dapat belajar untuk selalu menghargai apa yang menjadi kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan kita juga terus dapat belajar untuk memberikan yang optimal. Bukan hanya sekedar maksimal, tetapi memberikan yang optimal dalam kesempatan yang dianugerahkan oleh Tuhan, seperti contoh tadi dalam pelayanan, supaya apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu selalu menjadi berkat dan senantiasa mendatangkan kebaikan Tuhan seperti yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita memperhatikan kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pandemi COVID-19 ini pun dapat dikatakan menjadi sebuah kesempatan untuk kita semua belajar begitu banyak hal baru dalam kehidupan kita, atau mungkin hal-hal yang sudah ada di luar konteks pelayanan di mana kita berada saat ini yang mungkin belum pernah kita pelajari sebelumnya, tetapi itu justru dapat menolong dan membentuk kita untuk kita dapat selalu meningkatkan kualitas pelayanan yang kita kerjakan. Sehingga memang harapannya di masa pandemi ini ada begitu banyak orang untuk bisa belajar. Ya, aku memahami bahwa setiap kita mengalami dampak yang signifikan dari apa yang terjadi dalam pandemi ini. Tetapi kesempatan belajar itu selalu Tuhan sediakan bagi kita semua. Dan kesempatan itu selalu datang karena sudah kasih, bukan hanya satu atau dua kali, tetapi selalu berulang dalam setiap detik kehidupan kita, belajar untuk selalu dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanan yang kita lakukan.
Sehingga aku menuliskan di kalimat awal bahwa setiap orang itu selalu memiliki kesempatan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menengok hal itu dalam kehidupan kita, maka kita selalu memiliki kesempatan-kesempatan yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita, menjalani pelayanan kita, menjalankan tugas kesaksian kita sebagai murid-murid Kristus dalam menerjemahkan kasih yang telah kita terima dari Kristus bahwa setiap kesempatan untuk berbuat baik yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Di dalam kacamata seperti ini, kakak-kakak dan saudara yang kasih di dalam Kristus, kita akan membaca bagaimana Yunus di bagian yang terakhir dalam Yunus pasal 4 ini akan menolong kita untuk melihat bahwa selalu ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Sebagaimana Tuhan memberikannya kepada Yunus ketika Yunus pun diberikan kesempatan untuk memperbaharui apa yang telah ia lakukan sebelumnya, dan bagaimana lewat kesempatan itu ia didorong dan disemangati oleh Tuhan untuk terus dapat menceritakan kasih sayang Tuhan kepada orang-orang Niniwe. Ya, aku akan next dulu. Nah, kakak-kakak dan saudara kasih, aku tidak akan menjelaskan bagaimana alur dari cerita ini karena penulis sahabat anak sudah memberikan alur yang sangat jelas yang bisa kita bawakan dan kita olah di dalam proses pengajaran kita nanti. Tapi aku akan mengajak kita semua untuk memotret beberapa bagian ayat yang akan menolong kita untuk semakin memahami bagaimana Yunus belajar dan Yunus diajar oleh Tuhan untuk selalu mempergunakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Juga kita sebagai pembaca dalam konteks masa kini untuk selalu belajar mengoptimalkan kesempatan yang Tuhan hadirkan. Kalau kita memperhatikan kakak dan saudara kasih di Yunus pasal 4 ayat yang kedua, di sana Yunus berdoa kepada Tuhan, ia berkata, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Kalau kita melihat ayat yang kedua ini, karena sudah kasih dari Yunus pasal 4, maka kita harus mundur sebenarnya, tapi tidak aku tuliskan, tapi kita bisa baca di ayat yang pertama, bahwa kalimat ini, atau kalau mengutip apa yang dituliskan oleh penulis kitab Yunus, doa yang diungkapkan, proses dialog yang dinyatakan oleh Yunus kepada Tuhan, lahir atau berangkat dari kekesalannya, karena ia melihat bahwa Tuhan itu tidak jadi untuk mendatangkan malapetaka atau hukuman bagi masyarakat Niniwe, karena masyarakat Niniwe bersedia untuk bertobat atau berbalik kembali ke dalam jalan kebenaran Tuhan setelah Yunus memberitakan atau menyerukan suara pertobatan kepada masyarakat Niniwe. Maka sebenarnya ayat 2 ini mengajak kita untuk flashback ke pasal yang pertama dari kitab Yunus ini. Melihat bagaimana sejak awal itu Yunus sudah bisa memprediksikan dengan baik bahwa pasti kok Tuhan itu sangat menyayangi keberadaan masyarakat ini. Tuhan itu sangat sayang kepada umatnya. Apalagi ketika umatnya melakukan sebuah kesalahan dan bersedia bertobat, maka Allah tetap akan menghadirkan sebuah pengampunan, sebuah kesempatan untuk kembali berbalik kepada jalan kebenaran Tuhan, dan mereka akan juga melihat bagaimana cinta Tuhan itu merengkuh kehidupan umat yang bersedia bertobat. Dan bagian ini pun juga mengingatkan kita, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tentang kasih sayang Allah yang tak terbatas kepada bangsa Israel. Kalau kita memperhatikan bagaimana perjalanan bangsa Israel, kakak-kakak dan saudara terkasih, tak berbeda sebenarnya dengan apa yang jadi perjalanan masyarakat Niniwe. Bahkan orang Israel kerap kali terjatuh di dalam kedosaan mereka, kerap mereka memberontak dan tidak taat kepada kehendak Allah,
kerap mereka menduakan Allah di dalam kehidupan mereka, sehingga hal-hal semacam itu membuat Allah marah, dan ketika Allah menghadirkan peringatannya lewat setiap utusan atau nabi-nabi yang dihadirkan di tengah-tengah bangsa Israel, disitulah bangsa Israel akan selalu ingat kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kepada Allah yang selalu memelihara, menyertai, dan menuntun langkah kehidupan mereka. Sehingga berbekal pengetahuan dan penghayatan itu, akan saya kasih Yunus itu tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia kepada setiap orang yang mau taat kepadanya, bahkan juga kepada orang-orang yang tidak taat tetapi bersedia bertobat di dalam kehidupan. Dengan kata lain, kakak-kakak dan saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus, Allah itu selalu memberikan kesempatan kepada setiap umatnya untuk menjalani setiap pertobatan dan juga memiliki kesempatan untuk dapat menerima anugerah kasih pengampunan dari Allah di sepanjang kehidupan yang dijalani oleh umat. Dan kalau kita melihat kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari, kakak-kakak dan saudara yang kasih di dalam Kristus, bukankah hal yang sama pun juga terus kita alami? Kalau kita menuliskan berapa banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, maka ada begitu banyak kesalahan yang telah kita lakukan, yang seringkali itu mendukakan hati Tuhan dan bisa jadi membuat Tuhan itu merasa sedih dengan apa yang kita lakukan dalam kesalahan dan keberdosaan itu. Namun di sisi yang lain, kita juga melihat bagaimana Tuhan itu selalu memberikan kita kesempatan untuk memperbarui kehidupan kita. Kita belajar untuk melihat bahwa kasih Tuhan itu tetap merengkuh kehidupan kita, meskipun kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kerap tidak taat kepada kehendak Tuhan dalam seluruh bagian kehidupan kita. Dan sebenarnya di sana kita dapat belajar untuk bagaimana kita menghargai apa yang menjadi kasih dan pengampunan yang Tuhan anugerahkan itu dengan cara memperbarui diri dengan sungguh-sungguh dan juga memperbarui diri secara konsisten, belajar untuk meninggalkan ketidaktaatan kita dan terus berbalik kepada Tuhan untuk berserah dan taat secara total di sepanjang kehidupan kita. Maka ketika Yunus mengungkapkan hal ini, kakak-kakak dan saudara-saudara yang dikasih, di dalam penyesalan yang diungkapkan oleh Yunus ketika ia tidak melihat bahwa Tuhan menghukum bangsa Niniwe, tetapi justru Allah melihat kesediaan pertobatan bangsa Niniwe yang meluluhkan hati Allah, maka di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Yunus berkata kepada Tuhan, lebih baik aku mati daripada aku hidup. Rupanya ada sebuah kemarahan besar yang diungkapkan oleh Yunus ketika ia melihat apa yang dihadirkan oleh Tuhan bagi bangsa Niniwe, yaitu pengampunannya, sehingga disitulah yang menjadi bagian dari Allah. Kalau kita melihat di pasal yang ketiga sampai di pasal 4 ayat 3 sampai dengan 10, ada karya pembentukan Allah untuk mengingatkan akan arti kasih sayangnya dalam kehidupan semesta. Allah memakai, kalau kita kakak, bukan hanya aku, pasti kakak-kakak dan saudara-saudara yang kasih, kalau kita merenungkan dengan seksama dan kita baca dengan baik-baik ayat 3-10 dari Yunus pasal 4 ini, maka karya pembentukan Allah untuk mengingatkan Yunus dan mengingatkan kita semua akan arti kasihnya dalam kehidupan kita itu ada dua cara. Yang pertama, bahwa pembentukan Allah yang hadir itu dalam cara yang lembut, yaitu bagaimana Allah menumbuhkan pohon cara. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-6, lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon cara melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya.
Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Aku menerjemahkannya bahwa ini adalah karya pembentukan Allah untuk mengingatkan Yunus akan cinta kasihnya dengan cara yang lembut. Tetapi bukan hanya di situ saja, akan dengan kasih. Allah pun juga menghadirkan pembentukan akan cinta kasihnya itu dengan cara yang tegas, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Yunus, yaitu dengan cara membuat pohon jarak yang sebelumnya tumbuh dan menaungi tubuh Yunus supaya Yunus itu terlindung dari sengatan panas dan mungkin juga Yunus terlindung dari bahaya, potensi-potensi bahaya yang lainnya akan mengancam dirinya. Maka ketika Allah menghadirkan pembentukan secara tegas, maka pohon jarak itu menjadi layu, dan lalu Allah menghadirkan tiupan angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari itu menyakiti kepala Yunus, dan Yunus pun menjadi lemas oleh karena sengatan dan tiupan angin timur yang sangat panas terik. Itulah karya pembentukan kasih Allah yang selalu dihadirkan oleh Allah di dalam kehidupan umatnya. Nah, ini pun dapat dibaca kakak dosen kasih sebagai sebuah kesempatan pertumbuhan kita. Sebagai sebuah kesempatan pertumbuhan iman kita, sekaligus juga karakter-karakter kehidupan kita. Dan Allah pun selalu menghadirkan kesempatan pertumbuhan itu baik dengan cara yang lembut maupun juga dengan cara yang tegas sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan umat manusia. Sehingga kita pun diajak untuk melihat dan berpikir secara positif. Kalau misalnya kita menemui ada peristiwa-peristiwa yang justru membuat kita harus berpikir keras dan mencoba untuk merefleksikan apa sih sebenarnya yang Tuhan hendak hadirkan dalam kehidupanku. Atau ketika kita mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat berlawanan dengan apa yang kita rencanakan atau apa yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, bisa jadi itu menjadi cara pembentukan Allah secara tegas. Atau dapat dikatakan, kakak dan saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika kita mendapatkan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, peristiwa yang membuat kita sedih, peristiwa yang membuat kita sangat menangis dan meratapi kehidupan kita, maka marilah kita melihat dengan cara pandang yang berbeda. Bukan dengan cara pandang kita, tetapi melihatnya dari cara pandang Allah, yang dimana berarti di sana ada sebuah kesempatan pembentukan Allah untuk mengingatkan kita akan arti kasih sayangnya dengan cara yang tegas. Aku yakin kakak dan saudara yang kasih, yang usianya jauh di atas kami yang masih muda dan remaja ini, pasti sudah mengalami model-model karya pembentukan Allah di dalam kehidupan kakak-kakak dan saudara-saudara yang sekalian. Yang terpenting adalah bukan menggunakan kacamata pandang kita, tetapi selalu menggunakan kacamata pandang Allah, bahwa itulah proses pembentukan yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan umatnya. Sama seperti yang dialami oleh Yunus ini, bahwa Allah itu hendak mendidik Yunus. Bahwa ketika Allah menghadirkan kasih sayangnya yang tidak terbatasi oleh dimensi apapun yang dibuat oleh manusia, Allah hendak menunjukkan bahwa kasih sayang itu bukan hanya berlaku bagi Yunus saja. Kasih sayang itu bukan hanya berlaku bagi orang-orang Israel saja, tetapi kasih sayang itu berlaku untuk setiap orang yang bersedia menerima kehadiran Allah dan cintanya di dalam kehidupannya, dan juga yang bersedia dibentuk dan ditumbuhkan oleh Allah untuk selalu memfokuskan kehidupannya hanya di dalam ketaatan dan juga kehendak Allah. Dan dari sinilah kakak dan saudara kasih, maka di ayat yang ke-10 Allah berkata kepada Yunus, ketika Yunus begitu sayang kepada pohon jarak itu, Allah menegur Yunus dengan, bagiku ini adalah kalimat yang tegas dan keras yang disampaikan oleh Allah kepada Yunus. Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah,
dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Sebuah kalimat yang mengajak Yunus untuk berpikir bahwa kalaupun Yunus itu begitu sayang kepada pohon jarak yang menaungi, yang memberikan sebuah perteduhan, sebuah tempat yang nyaman bagi Yunus saat itu, betapa tidak dengan Allah yang juga sangat menyayangi dan mencintai kehidupan umatnya, Allah yang selalu merengkuh umat yang sangat dikasihinya itu dengan cinta dan kasih sayangnya yang terbaik. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam nasihatnya kepada Yunus itu berlanjut dengan apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada Yunus. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Bahwa yang dikasihi dan disayangi oleh Allah, kalau saya kasih, kita perhatikan, tidak hanya manusia saja, tetapi ada kata ternaknya yang banyak di sini, yang berarti bahwa kasih sayang Allah itu juga berlaku bagi semua ciptaan. Dan bagaimana ciptaan-ciptaan Allah yang lain mengalami kasih dan damai sejahtera dari Allah, ya lewat setiap kebaikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menyayangi ciptaan-ciptaan Allah yang lain, di mana kita terus belajar untuk melakukan hal itu di sepanjang kehidupan kita. Itu menjadi sebuah cara Allah di dalam menghadirkan kasih sayangnya yang berlaku bagi semesta. Dan inilah ending yang bagiku, ending yang sangat menggantung. Kalau kita nonton sebuah film atau drama ataupun tayangan-tayangan teater yang lain, karena saya kasih, maka kitab Yunus ini berakhirnya itu mengajak para pembacanya untuk berefleksi dalam setiap proses kehidupannya. Selalu ada kesempatan di mana Allah itu menyatakan kasih sayangnya kepada umat, dan kesempatan itu diberikan oleh Allah kepada umat untuk merasakannya. Supaya dengan kasih sayang itu, kasih yang selalu dihadirkan oleh Tuhan dalam pembentukan kehidupan umat, membuat umat selalu dapat berefleksi, mengevaluasi, serta memperbarui diri agar kehidupannya dari waktu ke waktu semakin baik dan semakin taat kepada Tuhan. Maka pesan besar yang hendak disampaikan kepada kita semua, kakak-kakak dan saudara kasih, pesan yang juga nantinya dapat kakak-kakak sampaikan kepada adik-adik yang kita dampingi dalam pertumbuhan iman mereka, kasih Allah tak terbatasi oleh dimensi apapun. Hal ini sudah kita temukan sebenarnya sejak pasal 1 dari kitab Yunus ini sampai dengan pasal 4 di ayat yang ke-11 yang baru saja selesai kita baca tadi. Bahwa tidak ada satupun yang bisa membatasi kasih Allah di dalam kehadirannya bagi dunia ini. Kita langsung ingat ya, kalau kita korelasikan dengan bagaimana Allah menyelamatkan kehidupan kita dari dosa. Tidak ada satupun dimensi yang membatasi kehadiran Allah yang mewujud nyata dalam bayi Kristus yang bertumbuh di antara umat manusia, turut merasakan penderitaan manusia, bahkan ia di detik-detik terakhir kehidupannya Kristus dicela, Kristus disesat, disiksa, memperoleh penderitaan, bahkan ia merelakan tubuhnya untuk disalib, untuk menunjukkan bagaimana Allah benar-benar berbela rasa akan kasihnya kepada umat manusia. Bahkan juga menjelang kematiannya pun Kristus masih mendoakan sebuah doa yang sangat baik sekali, doa yang sangat menyentuh sekali ketika Kristus menyatakan, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu menunjukkan bahwa kasih Allah tak terbatasi oleh dimensi apapun. Ketika Yunus memberontak kepada Tuhan, ia tidak bersedia untuk menjalankan tugas panggilannya pergi ke kota Niniwe, Allah tetap mengasihi Yunus.
Allah memberi kesempatan kepada Yunus untuk merenungkan pemberontakan yang telah ia lakukan. Allah tetap mengasihi Yunus dan memberinya kesempatan untuk berada di dalam perut ikan, bukan hanya sebuah dalam tanda kutip sebuah penghukuman yang diberikan oleh Allah kepada Yunus, tetapi juga kesempatan Yunus untuk memperbaiki dan membentuk kembali kehidupannya, kembali berjalan dalam terang kebenaran kasih Tuhan. Bagaimana juga Tuhan memberikan kesempatan kepada masyarakat Niniwe untuk mengalami pertobatan di dalam kehidupannya, dan mereka pun akhirnya sadar dan mereka bersedia untuk berbalik kembali ke dalam jalan kebenaran Tuhan. Dan juga bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada Yunus untuk merenungkan apa yang telah disesali dalam diri Yunus tadi dengan cara pembentukan kasih, baik dengan cara yang lembut maupun dengan cara yang tegas. Semuanya itu dalam kacamata kasih Allah. Kata saudara, kasih adalah kasih Allah yang hadir dalam kehidupan kita yang tak terbatasi oleh dimensi apapun. Dan kasih Allah itu selalu memberi kita kesempatan, bukan hanya satu atau dua kali, tetapi perhatikan kata selalu dalam kehidupan sehari-hari untuk mengalami cintanya, juga memperbarui hidup kita seturut kebenarannya. Inilah yang hendak Allah sampaikan kepada kita semua melalui proses perenungan kita di kitab Yunus ini. Saya sangat bersyukur karena sudah kasih kita bisa belajar secara utuh dari Yunus 1 sampai dengan Yunus 4 dan tidak diloncati. Ini Yunus 1 tiba-tiba kita belajar tentang Markus 7 misalnya, tidak. Sangat terima kasih kepada rekan-rekan penulis Sahabat Anak bagaimana mereka menyusun kurikulum yang sangat baik sekali, kurikulum yang sangat indah yang mengajak kita untuk melihat bagaimana kesempatan yang diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita untuk merasakan kasih-Nya dan kesempatan untuk selalu membangun pengharapan kita di dalam iman kepada Tuhan. Itu yang selalu Tuhan hadirkan supaya kita tetap senantiasa mengalami cintanya dalam kehidupan kita sehari-hari, juga memperbarui kehidupan kita seturut dengan kebenaran dan kehendak Allah. Itulah kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus yang bisa aku sharingkan malam hari ini, dan kiranya kita pun dapat belajar untuk mengajak adik-adik kita atau teman-teman kita menghargai setiap kesempatan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahwa Tuhan itu begitu sayang dan mengasihi mereka, termasuk di dalam proses pertumbuhannya, juga dalam setiap proses kehidupan yang mereka jalani dalam berbagai kesempatan, baik saat mereka bersuka cita, saat mereka marah, saat mereka mengalami kekhawatiran, saat mereka mengalami bagaimana mereka melakukan sebuah kesalahan, saat mereka mengalami situasi-situasi yang berat dalam kehidupan mereka. Kasih Allah itu tetap hadir dan kasih Allah itu tetap dinyatakan kepada mereka dalam setiap kesempatan yang Tuhan hadirkan. Dan biarlah melalui hal ini kita pun sebagai kakak-kakak PJA juga dapat selalu mengalami akan kasih sayang Tuhan yang begitu besar yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Untuk ayat hafalan, sebelum kita berlanjut kepada nanti ada yang disampaikan karena sudah kasih, mari kita melihat ayat hafalan kita di Lukas 15 ayat 10. Lukas 15 ayat yang ke-10 berkata demikian, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Inilah yang selalu dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita. Bahwa kita pun selain tadi di bagian slide yang terakhir, aku mengatakan pada kakak-kakak semua bahwa kita selalu diajak untuk mengalami kasih dan cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Dan lewat pengalaman itulah kita pun juga dipanggil sebagaimana yang dinyatakan di Injil Lukas 15 ayat 10 ini, bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyebarkan kasih itu
supaya orang-orang di sekitar kita, bahkan seluruh ciptaan Tuhan yang lain, mengalami karya kasih Allah itu. Dan jika ada sesama yang melakukan kesalahan, sesama yang hidupnya menyimpang dari Tuhan, Tuhan pun juga memanggil kita untuk menyerukan berita pertobatan, sebagaimana Tuhan memanggil dan juga memakai Yunus sebagai alat kasih-Nya dalam mengingatkan bangsa Niniwe supaya mereka bertobat dan berbalik kepada kebenaran Tuhan. Itu juga pesan yang dapat kita sampaikan. Jadi ada dua hal. Yang pertama, mengajak teman-teman kita untuk selalu mengalami akan cinta kasih Tuhan dan juga memperbaiki kehidupan mereka seturut kebenarannya, dan juga Tuhan memanggil mereka untuk menjadi saksi-saksi kasih-Nya dengan terus setia menyerukan dan mengabarkan berita kebenaran Tuhan melalui setiap kehidupan, baik dalam perkataan maupun tindakan hidup sehari-hari. Itu kakak-kakak dan saudara yang kasih yang bisa aku bagikan pada kesempatan hari ini. Jika ada yang ingin menguatkan pesan ini atau ingin ada hal yang disampaikan, aku berikan kesempatan. Sekalian aku izin minum kakak. Silakan kakak yang ingin sharing atau mungkin ingin berbagi akan pengalamannya dari apa yang tadi kita renungkan bersama di malam hari ini. Boleh open kamera dan juga open mic ya. Apakah ada? Sebelum kita berlanjut untuk melihat detail setiap kelas, karena susah yang kasih. Oke, kamu silakan. Saya lihat kamu yang open mic. Jadi saya nunggu setelah ditutup. Apanya kamu yang ditutup? Monggo kamu. Iya, saya sebetulnya agak bingung karena judulnya itu selalu ada kesempatan, sedangkan kalau saya membaca di tujuan umumnya itu anak bersukacita ketika Tuhan memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertobat. Ya, jadi selalu ada kesempatan dan anak bersukacita. Nah, kalau saya membaca di perikop kita di pasal 4 ini, saya teringat dengan sebuah pepatah yang mengatakan gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan nampak. Ya, saya melihat Yunus ini kecewa dengan orang Niniwe, kecewa dengan Tuhan atas sikapnya kepada orang berdosa. Dan dia sendiri tidak menyadari betulnya Yunus itu kan juga orang berdosa. Dia pertama sudah melarikan diri, ya, sudah mau minta mati. Itu kan betulnya suatu hal yang tidak baik. Sikap egois Yunus ini yang saya lihat justru itu yang kalau saya sih ingin menonjolkan ke anak-anak, terutama anak kecil, ya, terutama anak kecil. Jadi pandangan Yunus ini yang keliru. Jadi menganggap dirinya itu paling benar. Orang lain itu salah, orang lain itu patah dihukum. Kalau saya enggak. Saya enggak. Harusnya kan ada pandangan dua arah kalau dewasa itu ya. Jadi, oh, saya juga orang berdosa. Dia juga orang berdosa. Tuh. Jadi kalau misalnya Yunus punya pandangan seperti itu, di perikop pasal 4 ini dia tidak akan ngambek ketika pohon jara itu hilang, ya, tidak menaungi dia tidak akan kecewa dan tidak akan minta mati kan gitu. Tapi karena perasaan egois itu, rasa egoisnya Yunus itu yang menganggap dirinya paling benar, dia menganggap dirinya itu benar di hadapan Tuhan, sedangkan Niniwe itu orang salah yang pantas dihukum, makanya dia tidak terima. Kalau saya melihatnya ke sana gitu. Jadi penekanan memang kalau saya sih kalau untuk anak kecil lebih melihat
bagaimana sikap seseorang itu melihat orang lain. Jadi kalau misalnya di sekolah, saya punya pengalaman dulu, waktu pelajaran olahraga, karena ada informasi olahraganya itu tidak jadi, ya besok itu tidak ada olahraga gitu ya. Makanya beberapa dari kami ini tidak memakai baju olahraga. Nah, pada saat jam olahraga ternyata gurunya ada dan mereka olahraga tetap dilangsungkan. Nah, kami yang tidak memakai baju olahraga ini kena hukuman, ya. Satu persatu, tidak bareng, tapi satu persatu ditanyai kenapa, kemudian diminta untuk push up, squat jump gitu ya. Nah, tiba dari beberapa dari saya dan ke belakang itu jam olahraga habis. Kami diselamatkan, tidak dapat hukuman. Sedangkan teman-teman saya yang dapat hukuman itu bilang, Gombal, squat jump, kamu harus adil, kamu juga harus squat jump sama-sama dengan kita. Gitu. Ya, itu pandangan. Ya, saya sendiri tidak menganggap, saya merasa salah juga, tapi terselamatkan oleh bel tadi itu. Ya, itu pengalaman gitu. Jadi pandangan manusia itu kayaknya memang lebih condong untuk mengadili orang lain daripada melihat diri kita sendiri. Ya, sementara itu, Afir, masih yang lain juga. Oke, terima kasih Kak Mul. Silakan, mungkin ada yang mau meneruskan atau menanggapi yang disampaikan oleh Kak Mul. Silakan Kak. Silakan Kakak. Nah, saya takut nih Kak Mul, apakah semua ketiduran ini ya? Terdongengi oleh percakapan kita. Baik, terima kasih Kak Mul yang mengajak kita semua untuk memiliki juga cara pandang yang lain. Sebenarnya hal itu pun juga semoga HP-nya Kak Mul nggak jatuh ya. Sebenarnya di awal ketika aku mengajak untuk kita melihat bahwa hidup itu adalah kesempatan, di sana kita memiliki kesempatan untuk menjalani, mengevaluasi, berefleksi, dan memperbaiki kehidupan itu ada mengarah ke sana juga. Jadi memang aku mencoba untuk membedah teks ini, mungkin kalau dirasa meninggalkan bahan sahabat anak, aku minta maaf kalau misalnya dirasa seperti itu, tetapi sebenarnya aku tidak meninggalkan bahan dari sahabat anak, tapi aku melihat dan mencoba untuk menajamkan bahwa apa yang dialami oleh Yunus itu juga menjadi sebuah kesempatannya untuk melihat bahwa kalau bahasanya Kak Mul tadi itu kan untuk anak-anak itu bagaimana kita memandang orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita itu ya. Nanti kalau pendengaran besar atau dikoreksi kamu. Artinya adalah bahwa Yunus pun diajak oleh Tuhan untuk melihat bahwa kasih sayang yang diberikan oleh Tuhan itu bukan hanya untuk Yunus saja, kan untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk bangsa Niniwe, supaya Yunus melihat bahwa ketika orang lain berdosa dan saat orang itu bersedia untuk bertobat kepada Tuhan, maka itu juga menjadi sebuah sukacita yang harus dirasakan oleh setiap umat yang lebih dahulu bersedia untuk selalu belajar taat kepada Tuhan dan juga bagaimana merasakan kasih sayang Tuhan di sepanjang kehidupannya. Dan memang pesan yang untuk anak-anak di kelas kecil sih memang bagaimana kita mengajak mereka untuk melihat terlebih dahulu kalau Tuhan saja itu sayang kepada kita, maka Tuhan itu pasti juga sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau Tuhan mengampuni kita yang pernah bersalah atau saat ini mungkin kita sedang melakukan sebuah dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan mengampuninya, maka Tuhan pun juga mengampuni orang-orang yang bersalah di hadapannya dan mereka pun juga memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih sayang Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih kamu yang menolong kita untuk juga melihat di sisi yang itu. Dan untuk aktivitasnya, kakak dan saudara yang kasih, kalau kita melihat penerapan-penerapan yang dimunculkan di kelas kecil, misalnya di kelas TK, itu mereka diajak untuk menggambar bagian mulut di wajah di kakak dengan ekspresi yang menunjukkan sukacita,
Kalau yang di gambar aslinya itu kan cemberut. Nah, ini kan sedikit dihilangi nih bagian mulutnya, itu diajak anak-anak untuk menggambarkan bagaimana ketika adiknya ini kan karena mamanya menyuapi di samping kakaknya sedang cemberut karena ini kepada adiknya yang nakal, malah diberi makanan oleh mamanya, maka ketika sebenarnya ketika nakal itu, dan ini kan menunjukkan apa ya, sebuah bukti kasih dan ada sebuah pengampunan yang diberikan oleh sang ibu kepada adik perempuan ini, maka si kakak diajak untuk bersukacita. Wah, pasti ia juga akan pernah mengalami situasi yang sama dengan adiknya, atau mungkin juga sebelumnya pernah nakal tapi juga tetap dikasihi oleh sang ibu, sehingga dari sini nanti diharapkan ketika anak-anak sedang mendengarkan cerita, maka si kakak menunjukkan ekspresi sukacita. Itu penerapan yang diberikan oleh penulis sahabat anak. Dan untuk kelas besar maupun kelas remaja atau kelas Emmaus, kakak dan saudara kasih, mereka diajak untuk ini ya, membuat sebuah doa. Kalau di kelas 1 sampai dengan 3, sesuai dengan tujuan hari ini, kakak yang bertugas sebagai pelayan firman mengajak teman-teman untuk berdoa memohon ampun bila sudah bersikap egois, dan mungkin jika mereka memiliki sebuah sakit hati atau mungkin memiliki sebuah luka hati dalam kehidupan mereka, mereka diajak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang telah membuat hatinya itu luka untuk mengalami sebuah pertobatan, karena kasih sayang Tuhan pun juga berlaku atas kehidupan mereka. Dan ini juga yang sama di kelas 4 sampai dengan kelas 6, dan juga tentunya nanti di kelas remaja. Silakan nanti kakak-kakak untuk dapat mengolahnya dan menyampaikannya dengan bahasa yang lebih sesuai dengan konteks kelas masing-masing. Dan untuk lagu temanya, kakak dan saudara-saudara yang terkasih, maka NKB 122 ini bisa dinyanyikan di kelas besar dan kelas remaja. Ya, kakak bisa cek teksnya. NKB 122, aku ingin berperangai. Nah, aku akan share screen sebentar. Nah, lagu ini kakak dan saudara kasih ini bisa dipakai untuk melihat bagaimana komitmen kita sebagai murid-murid Tuhan ingin senantiasa menjadi seperti Tuhan yang lemah lembut, ramah, penuh kasih sayang, sehingga orang-orang di sekitar kita pun juga bisa merasakan kehadiran kita yang selalu membawa kasih, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Lagu ini bisa dipakai kakak dan saudara yang kasih untuk kelas besar dan kelas remaja. Sampai detik ini aku belum menemukan lagu yang tepat untuk kelas kecil. Ketika tadi coba-coba untuk cari-cari di buku pengajaran kita lagu-lagu yang pas, aku belum menemukan. Nanti silakan untuk kakak yang tim pelayan di kelas kecil untuk bisa berkoordinasi untuk menemukan lagu tema apa yang sesuai dengan konteks usia mereka yang lebih mudah dicerna, dan juga bisa menolong mereka untuk mengalami akan kesempatan merasakan cinta dan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itu kakak-kakak dan saudara kasih yang bisa aku bagikan. Terakhir, apakah masih ada yang ingin menambahkan atau menguatkan pesan refleksi ini? Sebelum aku serahkan kepada Kak Erna sebagai kakak dari seksi pengajaran. Oke, jika tidak ada, aku serahkan dulu kepada Kak Erna. Silakan Kak Erna jika ada pengumuman atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan dari seksi pengajar. Terima kasih Kak Fitko untuk pelayanannya malam hari ini. Semoga kakak-kakak yang mengajar sudah memahami, karena tadi sudah buka sesi untuk bertanya, kayaknya sudah paham semua. Semoga dengan waktu yang ada bisa kembali menggali dan bisa membagikannya kepada anak-anak kita dengan baik.
Untuk pengumuman sih tidak ada, tapi mengingatkan aja untuk setiap kita untuk mengikuti kegiatan esok malam. Tadi Kak Penny sih sudah share apa belum? Saya belum lihat grup. Belum masuk ya. Ya, kami mengundang kembali kakak-kakak untuk mengikuti Zoom besok malam, yaitu persiapan kebaktian gabungan. Besok akan ada penjelasan kembali, sebetulnya lebih untuk host dan co-host, tapi sebetulnya tidak cukup di situ, karena ada beberapa hal yang perlu kakak-kakak PJA ketahui, misalkan seperti di saat kita ada perintah untuk breakout room, kita harus berpindah dari ruangan kita yang pertama ke berikutnya, nanti langkah-langkah di situ. Nanti misalkan juga kalau kita harus kembali ke menu utama kita, ke ruang utama kita, itu apa saja yang harus kita lakukan. Jadi itu sangat penting. Jadi menurut saya, mohon besok kakak-kakak untuk semuanya mengikuti acara yang akan diadakan besok malam jam 19.00. Terima kasih. Itu Kak. Oke, terima kasih Kak Er. Ya, aku menambahkan sedikit aja tadi apa yang disampaikan oleh Kak Erna tadi, karena kegiatan pelatihan besok itu sangat penting sekali untuk kita semua, karena aku pun secara pribadi maupun juga mungkin kakak yang lain juga berharap kita semua bisa belajar dari host, co-host, karena kita tidak mungkin mengandalkan teman-teman KPR kalau sudah kebaktian onset 2 kali misalnya, dan jam kita kan lebih maju, kalau mereka bertugas kan otomatis host dan co-host yang dari teman-teman KPR juga harus menyesuaikan jadwal mereka, maka harapanku kita semua juga bisa belajar untuk melakukan hal itu. Kalau kita belajar hal itu juga nggak susah, Kak Osman kasih, misalkan kita bersedia untuk mengupdate itu, dan seperti yang disampaikan oleh Kak Erlan tadi juga penting ketika kita join di breakout room maupun juga bagaimana kita kembali ke ruang utama atau main room ketika kita selesai di breakout room masing-masing, itu akan menolong kita untuk juga membantu Kak host dalam mempermudah pelaksanaan kebaktian anak melalui Zoom. Nah, kan kita mulai besok minggu ya Kak Erna ya, 19 September ya, sehingga besok jadi tempat latihan kita bersama. Lebih baik besok salah-salahnya daripada ketika hari Minggu nanti kita kebingungan, dan lebih baik besok aja bingungnya, supaya nanti di hari Minggu kita juga bisa lebih mudah beradaptasi dalam mengikuti metode-metode yang sebenarnya itu sangat menolong sekali melalui media Zoom. Itu saja ya Kak R ya, yang diingatkan untuk saya. Oke, baik, terima kasih. Lagi Kak Erna, silakan. Enggak, ya cuman mau menggarisbawahi aja bahwa ini kesempatan untuk kita tuh belajar apa yang belum kita pahami mengenai Zoom. Jadi kita bisa bertanya, kita bisa mencoba. Kalau perlu besok sekalian uji coba. Kita perlu, yuk keluar dulu, habis itu masuk lagi. Ayo coba kita breakout room, kita masuk lagi seperti itu. Jadi besok itu mungkin akan menjawab selama ini yang belum kita pahami itu. Besok kita menjadi paham. Itu aja. Kita gunakan kesempatan yang ada untuk kita belajar. Thank you. Terima kasih Kak Erna untuk support dan motivasinya. Baik, dengan apa yang disampaikan oleh Kak Erna tadi, maka persiapan PJA dan refleksi mingguan kita hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk kesempatan kita bersama, Kakak, untuk belajar. Aku juga belajar dari kakak-kakak sekalian, sehingga bila kesempatan belajar ini akan selalu menolong kita untuk saling bertumbuh dan juga saling menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Kita akan mengakhiri persiapan dalam doa, mari kita berdoa. Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami telah menuntaskan proses belajar kami dari kitab Yunus ini. Kami telah melihat bagaimana Engkau selalu mengajak kami untuk memiliki cara pandang-Mu dalam melihat kehadiran cinta kasih-Mu yang tak terbatasi oleh dimensi apapun. Kehadiran cinta kasih-Mu yang bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk setiap orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Engkau tetap menghadirkan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat terus belajar untuk menerapkan apa yang menjadi
Proses refleksi kami juga ke setiap kesempatan dalam kehidupan kami untuk melihat cinta kasih-Mu dan kehadiran kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami pun dapat meneruskannya dalam kehidupan kami sehari-hari, lewat setiap tindakan kebaikan secara nyata, maupun juga lewat setiap tutur kata yang positif yang bisa kami terapkan di dalam perjumpaan kami dengan sesama, bahkan juga dalam kehadiran kami bagi ciptaan-ciptaan-Mu yang lain. Hamba-Mu berdoa untuk kakak PJA yang akan mempersiapkan diri mereka, baik secara personal maupun sebagai sebuah tim pelayanan, baik di kelas kecil, kelas besar, maupun juga kelas emos atau remaja. Kiranya Kau akan memberkati setiap proses persiapan mereka, supaya mereka pun dapat senantiasa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan kepada teman-teman kami atau adik kami yang kami dampingi pertumbuhan imannya, maupun mereka terima dengan penuh sukacita, juga dapat mereka jadikan sebagai sebuah pedoman untuk terus bertumbuh di dalam imannya kepada Engkau. Kami juga ingin menyerahkan untuk setiap kesehatan kami, ya Tuhan, kiranya berkat kasih-Mu yang akan senantiasa menolong dan menopang kesehatan kami, supaya kami dapat senantiasa memiliki kekuatan yang terbaik dalam menjalani hidup kami, karya, pendidikan, maupun juga kesempatan pelayanan yang Engkau nyatakan dalam setiap pribadi kami. Kami akan berpisah dan kami akan memasuki jam istirahat kami, ya Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu yang selalu menaungi dan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya untuk persiapan PJA dan refleksi mingguan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Thank you. Thank you, Kak Firman.